Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maulana dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang intervensi fokus pada sumber daya manusia. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Yang pertama yaitu pelatihan KPK-an. Pelatihan KPK ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Yang kedua, dengan latihan KPK ini mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan KPK-an terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan empati kepada orang lain, meningkatkan listening skill atau keahlian dalam mendengarkan pendapat orang lain, meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Yang kedua, pendekatan survei umpan balik. Alat yang dapat dipergunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasi jarak perbedaan di antara persepsi dari masing-masing anggota adalah dengan menggunakan survei feedback, di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Hasil dari survei ini kemudian ditabulasikan dan dianalisa. Pendekatan ini kemudian dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk pengambilan keputusan. Namun bagaimanapun, kita mengetahui bahwa setiap individu dipengaruhi oleh banyak faktor ketika mereka merespon survei tersebut. Hal inilah yang harus dimonitor oleh manajemen. Yang ketiga, konsultasi proses. Proses konsultasi adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan, di mana seseorang karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kemudian konsultan dan klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga, tetapi juga bisa jadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan KPK-an, namun pada latihan KPK-an lebih menekankan pada tugas, sedangkan proses konsultasi lebih pada memberikan pemahaman. Dengan lebih paham, maka diharapkan tingkat penolakan akan lebih dapat berkurang. Kemudian pembinaan tim kerja. Pertama, setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang untuk dapat menyelesaikan tugas secara kelompok. Yang kedua, jadi proses membangun tim ini dilakukan dengan meningkatkan interaksi di antara semua anggotanya. Yang ketiga, proses pembangunan tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi dan meningkatkan performa tim. Kemudian pengembangan antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan perekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadi konflik yang disfungsional, konflik yang tidak produktif yang terjadi di antara kelompok. Pengembangan antara kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Contoh, misalkan unit bisnis menganggap stereotip unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan hubungan antara kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian, appreciative inquiry. Appreciative inquiry bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas-kualitas yang unik dan kekuatan yang istimewa yang dimiliki oleh sebuah organisasi, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk peningkatan performa atau kinerja. Metode ini sedikit berbeda dengan metode pengembangan organisasi yang lain, karena appreciative inquiry tidaklah menekankan pada permasalahan yang terjadi, tapi menekankan pada kesuksesan sebuah organisasi. Appreciative inquiry terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap discovery, yakni mengidentifikasi apa yang karyawan pikir tentang kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua, tahap design, di mana karyawan memprediksi masa depan yang memungkinkan pada organisasi berdasarkan informasi yang diterima pada tahap discovery. Yang ketiga, tahap desain untuk menemukan visi yang sama tentang masa depan organisasi dan menyetujui kualitas unik yang dimiliki oleh organisasi. Yang keempat, tahap destiny, yakni menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahap dream. Sekian presentasi dari saya, terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.